Ayo, pegel-pegel. Ini kan otonom. Ah, Ini betul. piye dok? Aku jujur ditanya itu nggak bisa jawab sama netizen. Dan kalau dari kalangan irama kan sudah piye bro? Ya, jadi kalau kita nyebutnya apa namanya heart rate tadi ya, heart rate itu apabila dipacu tadi lebih dari 80% dari maksimal heart rate, berarti kita sudah melewati aerob threshold. Jadi kita sudah anaerob. Wah ini menarik nih, ini sesuai banget nih. Jadi kalau anaerob threshold, apa yang terjadi? Nggak ada oksigen yang cukup Iya, masuk untuk di metabolisme. Padahal pembakaran itu kita nyalain korek api harus ada oksigen. Yo, betul. Betul. Kalau nggak ada oksigen nggak bisa. Betul. Nah dengan adanya anaerob threshold, maka itu boros. Oke. Karena kalau umpamanya kita aerob threshold, ATP itu sumber energi yang digunakan, itu berasal dari oksigen itu lebih banyak. Tetapi apabila anaerob dalam waktu yang panjang dan lama, maka dia boros. Akibatnya apa? Fatigue. Nah, fatigue itu bisa mengakibatkan perubahan perilaku dari tadi kanal-kanal tadi. Karena kanal-kanal itu tadi dari aksi potensial, aksi potensial itu pada saat resting membran potensial itu membutuhkan ATP. Sedangkan saat dia mau kontraksi itu nggak butuh ATP pada dasarnya karena natrium tinggal masuk saja. Perbedaan gradien. Very good, gradien. Tetapi ketika dia mau turun, ketika mempertahankan resting, dia butuh ATP. Apa yang terjadi kalau ATP tidak tersedia banyak? Gangguan. Gangguan apa itu? Gangguan aksi potensial tadi. Sehingga kalau sejawat sekalian atau teman-teman baca itu ya, untuk yang terlalu strenuous ya, itu apa yang terjadi? Atrial fibrilasi. Iya. Nah, atrial fibrilasi itu kenapa? Ya karena dia tidak memiliki waktu cukup untuk resting. Karena resting itu karena dia anaerob semua, ATP yang tersedia sedikit, dia proses untuk resting membrannya itu nggak tersedia. Wis pokoknya digenjot terus. Sehingga dia terjadi fibrilasi atrium. Dan itu masalah yang lebih berat lagi kalau ada. Karena apa? Risiko dari fibrilasi atrium ke depannya itu stroke. Gila. Nah, sehingga anaerob itu penting, ya, karena anaerob itu bisa membangun massa otot, setuju? Ya betul. Rasa yang lain nggak bisa di depan itu. bisa mengurangi berat badan. Betul. Karena dengan anaerob threshold tercapai, mencapai ke titik situ, maka dia akan yang dibakar lemak bukan gula. Iya. Ya, sehingga kan akan membantu untuk penurunan berat badan.